Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang keempat, adab-adab mandi, aturan-aturan mandi. Apabila engkau junub, sama ada karena bermimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali, dan tinggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang, beserta dengan segala doa-doanya, dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, dan engkau berniat mengangkatkan atau menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu, dan selati rambut di kepalamu dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat seperti telinga, ketiak, lipatan-lipatan tubuh, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tumbuh rambut. Jadi artinya kita disuruh dalam mandi merangkatkan hadas yang besar itu, disuruh kita memperhatikan kepada lipatan-lipatan yang ada di tubuh ini, karena dikhawatirkan ada anggota tubuh kita nang kada takana air mandi itu, sehingga mandi hadas besarnya itu menjadi kada sah. Dan apabila mandinya itu kada sah, maka otomatis sesudahnya pun kada sah juga. Kalau orang mandi janabah itu kada sah, maka otomatis sembahyangnya pun umpat kada sah. Membaca Qur'annya pun jadi kada berpahala, bahkan diharamkan, karena masih dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum suci daripada haid atau nifas. Dan tempat tumbuh rambut, sisingut, janggut itu semuaan diperhatikan supaya banyu itu bujur-bujur sampai ke tempat tumbuhnya. Nah, lain hal dengan berwudu. Kalau berwudu, orang-orang yang punya janggut tebal itu cukup di luarnya aja, kada wajib membasuh kulitnya. Nah, kalau orang mandi junub lain lagi, walaupun janggutnya macam apa tebalnya, tetapnya dituntut untuk menyampaikan air ke tempat tumbuhnya bulu-bulu janggut itu, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwudu tadi.
maka apabila tersentuh tanganmu akan dia, maka ulangi wudu'mu sekali lagi. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah satu, niat. Niat yang bisa dipakai untuk umum, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan hadas besar janabah, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan haid, niat yang bisa dipakai untuk merangkatkan nifas. Sekali sebuting aja niatnya, umpamanya nawaitul ghusla listibahatis shalah, sahjaku mandi untuk membolehkan sembahyang. Nah, niat seperti itu boleh dipakai oleh orang nang junub, boleh dipakai oleh orang nang mandi suci daripada haid, boleh dipakai oleh orang nang mandi suci daripada nifas. Kalau orang misalnya junub, berniat dia sahjaku mandi merangkatkan junub nang kadesa. Kenapa? Karena hadas besar dia adalah junub. Orang nang mandi suci daripada haid, jarnya sahjaku mandi merangkatkan hadas besar, nah kada mau. Orang yang mandi daripada suci haid, sahjaku mandi merangkatkan janabah, nah itu kada mau. Jadi ada beberapa niat yang bisa dipakai untuk seluruhnya. Orang mandi junub boleh memakai itu, orang mandi haid boleh, mandi nifas boleh. Antara lain nawaitul ghusla listibahatis shalah, sahjaku mandi untuk membolehkan sembahyang. Atau nawaitul ghuslal mafrud, sahjaku mandi fardu. Atau nawaitul ghuslal wajibah, sahjaku mandi wajib. Nah, atau nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar, sahjaku mandi untuk merangkatkan hadas besar. Itu mencakup sudah. Misalnya orang haid ada, perempuan itu junub ada. Kayak apa niatnya supaya masuk kedua-duanya? Nah, sahjaku mandi merangkatkan hadas besar, atau sahjaku mandi untuk membolehkan sembahyang, atau sahjaku mandi fardu, atau sahjaku mandi wajib. Nah, mencakup sudah semuaan. Yang kedua, menghilangkan najis jika ada. Jadi sebelum mandi janabah itu mesti dihilangkan dahulu najis-najis yang ada di tubuh. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, itu rukun-rukun mandi, perkara-perkara yang diwajibkan sebelum mandi dan waktu mandinya. Dan perkara yang wajib dalam wudu ialah satu, niat, rukun wudu. Yang kedua, membasuh muka sekali, itu wajib. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali, 3 kali sunat. Yang keempat, menyapu sebagian daripada kepala sekali juga. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Yang keenam, tertib. Jadi berwudu kada hawa kada bertertib. Mulai muha dulu, hanyar tangan, hanyar kepala, hanyar betis. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan kelebihannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil berat, orang yang menganggap inting dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya.
Misal orang mandi atau berwudu nang wajibnya aja, nang sunatnya kada digawinya, itu bahaya. Di sampingnya kada dapat fadilat, di sampingnya kada dapat pahala yang besar, bisa membawa kepada wajibnya berbahaya. Karena perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib itu. Nah, jadi kesimpulannya adab mandi ini sebagaimana yang disusun oleh para ulama, di antaranya tartibnya mandi itu adalah yang pertama dilakukan sebelum mandi merangkatkan hadas besar itu ayyabula qablal ghusl. Itu pertama dilakukan dulu. Ayyabula qablal ghusli, bahwa dia kencing sebelum mandi. Itu sunat. Bakamih dahulu sebelum mandi janabah itu. Karena apa? Karena kalau nyiinya kada bakamih langsung mandi janabah. Sesudah mandi janabah keluar lagi air mani sisanya. Nah, itu wajib ulang mandinya. Jadi supaya jangan terbulik-bulik, mandi itu bakamih dahulu untuk membersihi kalau ada sisa-sisa air mani. Jadi disunatkan sebelum mandi janabah itu bakamih dahulu. Yang kedua, sesudah bakamih ayyuzidal qadara qablahu min maniyin aw najasatin, membuangi kotoran-kotoran yang ada di awak, baik nang suci atau nang najis, dibersihi. Yang ketiga ayyastaqbilal kiblat, sunat dia menghadap kiblat mandi itu. Wayakuma, dan berdiri. Kalau berwudu kan berduduk, kalau yang baik. Kalau mandi ini berdiri. Kemudian ayyatiya bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Summas siwak, hanyar basiwak. Thumma ghaslil kaffain, hanyar membasuh telapak tangan kiri kanan 3 kali. Summal madmadah, kemudian baku kumur 3 kali. Wal istinsak, memasukkan banyu ke dalam hidung dan menghembuskannya 3 kali. Dan berniat dengan demikian itu sunat mandi. Jadi waktu membasuh 2 telapak tangan 3 kali niatnya sunat mandi. Baku kumur sunat mandi juga niatnya. Memasukkan banyu ke dalam hidung berniat sunat mandi juga. Nah, kemudian sudah tuntung summa ayyaghsila farjaihi wa ma hawalaihima biniyati rab'il janabah anhuma. Kemudian hanyar membasuh kubul dan duburnya dan yang di sekitar keduanya dengan niat merangkatkan janabah daripada keduanya atau merangkatkan hadas besar daripada keduanya. Tuntung dan baku kumur, tuntung masukkan banyu ke dalam hidung, hanyar basuh kemaluan kubul dan dubur dan sekitarnya. Niatnya apa? Merangkatkan hadas besar yang ada di kemaluan muka belakang dan sekitarnya itu. Jadi waktu kita membasuh kemaluan itu niat dalam hati saja, aku merangkatkan hadas besar di kemaluan muka dan belakang.
Nah kemudian urutannya hanyar berwudu. Hanyar berwudu. Nah apa niatnya wudu itu? Kalau kita ada beisian hadas kecil, niat wudu. Nawaitu rab al hadatsil asghar. Sahaja aku merangkatkan hadas kecil. Kalau ada hadas kecil, maka niatkan berwudu itu merangkatkan hadas kecil. Amunnya kada ada hadas kecil bang, tapi inya junub. Misalnya orang guring berduduk, kemimpi inya keluar mani. Nah, itu dia punya hadas besar, tapi kada punya hadas kecil. Nah, orang macam ini baudunya itu apa? Sahajaku baudu sunat mandi. Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli, itu niatnya. Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli. Sahajaku melaksanakan sunat wudu untuk mandi. Nah, berwudu di sininya disunatkan juga sempurna. Maka ulangi lagi membaca bismillahirrahmanirrahim, ulangi pulang basiwak, ulangi membasuh dua telapak tangan, baku kumur, memasukkan banyu ke dalam hidung 3 kali. Jadi wudunya wudu sempurna. Nah tuntung inya baudu hanyar yufidul ma'ala ra'sihi, hanyar menuangkan banyu di kepalanya, dan berniatlah di situ niat mandi wajib tadi. Jar kubuy kepala lawan banyu. Yang kedelapan, dia yata'ahadul ma'atib, dia amati, artinya menghati-hatiakan lipatan-lipatan yang di tubuh tadi. Mencam telinga itu mesti sangat hati-hati. Pusat, nah sangat hati-hati. Lipatan-lipatan yang ada di ini, lutut, di ari-ari, nah itu mesti diperhatikan. Karena ingat kita hadis Rasulullah SAW yang mana beliau diperlihatkan Allah pada waktu Isra dan Mi'raj. Beliau diperlihatkan Allah seorang perempuan. Perempuan itu diikat 2 kakinya sampai ke susuknya, dan diikat 2 tangannya sampai ke bumbunannya, dan dikuasakan atas perempuan itu ular-ular dan kala-kala mengikutinya. Lalu ujar Nabi, wahai Jibril, siapa itu perempuan yang disiksa seperti itu? Nah ujar Jibril menjawab, fa innaha kanat la tunazzifu badanaha minal janabah wal haid. Itu perempuan adalah kadang membersihkan badannya daripada junub dan haid. Artinya mandi janabahnya, mandi junubnya, mandi suci dari haidnya itu pambarang, kada teliti, kada hati-hati, sehingga dia mengakibatkan mandinya kada sah, otomatis sembahyang sesudahnya pun kada sah juga. Nah kemudian yang ke-9, yufidul ma'ala ma'aqbala min syikhil aiman summa ma'adbara minhu summa ma'aqbala min syikhil aisar summa ma'adbara minhu. Kemudian dia menumpahkan air ke bagian kanan tubuhnya yang di hadapan, kemudian bagian kanan tubuhnya yang di belakang, hanyar bagian kiri yang di hadapan,
hanya bagian kiri yang di belakang. Itu disunatkan 3 kali juga semuaan itu, dan disunatkan menggusuknya. Nah selesai itu hanya ayyatia biddu'a ka du'ail wudu, hanya dia mendatangkan dengan doa seperti doa wudu itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu sekurang-kurangnya. Nah jadi macam itulah yang disusun oleh sebahagian ulama mengenai tertib aturan urutan mandi janabah atau mandi merangkatkan hadas yang besar tadi. Dan kita waktu mandi hadas besar itu mesti disuruh kita untuk menjaga jangan sampai wudhu itu batal. Makanya tadi bedahulu membasuh kemaluan muka belakang itu bedahulu niat merangkatkan hadas besar yang ada di kemaluan muka dan belakang. Bedahulu itu sebelum daripada wudhu. Kadang waktu mandi jangan tagatuk itu lagi. Jadi wudhunya utuh kada batal. Nah kemudian yang kelima, adab-adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air karena satu, ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya, dua, atau sebab uzur sakit, tiga, atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas, atau sebab ditahan di dalam penjara, ada banyu, tayamum, atau karena air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu, atau karena air itu milik orang lain yang dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Nah itu hal-hal yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu. Tayamum kada boleh digawi kalau belum masuk waktunya. Orang sudah azan, nah hanya boleh bertayamum. Masuk waktu sembahyang hanya boleh melaksanakan tayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian carilah tanah yang baik yang berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah berdebu yang murni. Tanah itu suci dan lembut. Maka engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatas salah. Nawaitu tayammum listibahatis salah. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Lalu engkau sapukkan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Lain wudu kita disuruh menyelat-nyelati amun bertayamum kada. Sama ada tebal atau tipis. Kemudian tinggalkanlah cincinmu jika ada. Jadi utas dipacul. Sunat mancul utas waktu kita menyapu muha
dan wajib melepaskan utas pada waktu membasuh tangan, menyapu tangan. Jadi cara tayamum kayak apa? Ini tanah nang ada berdebu, kita andak dua tangan kita, rapatkan jari, andak ke situ. Nah, waktu kita mengangkat ini kita mulai berniat dalam hati, sahajaku bertayamum untuk memulihkan sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah, anda kali kamu pusat ke bawah. Nah, sekali itu cukup sudah. Lain kayak berwudu digisang-gisang sini tayamum nggak ada, kelimpanan benam. Jadi cukup sekali minta aja. Nah. Itu sekali pukulan ngarannya. Kan berbeda dengan wudu. Wudu niatnya begitu banyu sampai di muha. Kalau tayamum ini niatnya begitu mulai mengangkat tangan dari tanah, di situ mulai niat. Sampai ke sini sudah habis niatnya. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu, dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Itu mesti dipacul utas nih. Besuhan yang kedua, pukulan yang kedua ini wajib mencabut utasnya. Gelang jamnya habis semua dipaculi. Kalau pertama tadi rapatakan jari, nah nang untuk tangan nih ranggangkan jari, andak ke tanah. Andak jangan bakas nang tadi berpindah ke lain bakasnya. Nah, hanya ya mau. Nah, sudah habis sekali. Dua kali itu aja. Muha sekali, tangan sekali. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkanlah pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Amunnya dua kali tadi asa kada cukup, tambah sekali lagi. Jadi bertayamum itu dengan tanah nang berdebu. Dinding rumah misalnya berdebu, boleh kawah jadi pakai, tiga pakan tangan ke situ, hanya sebuah kan. Rancak kayak kaca motor tuh berdebu kalau kelihatan. Nah, tiga pakan tangan di situ, kau bertayamum, asal ada debunya. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain, dan silangkanlah jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu tadi. Yang tadi kita andak tangan ke sini, andak di sini, nah diputar, stop pinggir sini, hanya sini pulang, ke sini, nah. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum itu akan sekali sembahyang yang fardu, dan beberapa saja yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Jadi tayamum ini kekuatannya hanya untuk sekali sembahyang fardu, sama ada sembahyang fardu yang biasa atau sembahyang fardu yang dinadarkannya. Kekuatannya hanya untuk sekali. Orang bernazar sembahyang tarawih 20 rakaat. Nah, sembahyang tarawih jadi wajibnya. Maka dia bertayamum tiap-tiap 2 rakaat. Tuntung 2 rakaat tayamum, nyar pulang sembahyang.
untung tayamum pulang. Kenapa? Karena tarawihnya jadi wajib sebab dinazarkannya. Kekuatan tayamum hanya untuk sekali yang fardu dan beberapa banyak yang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Sebahagian ulama ada yang menyusun bahwa ada 16 hal yang membedakan antara tayamum dengan wudu. Ada 16 perkara yang membedakan tayamum dengan wudu. Yang pertama bedanya, tayamum itu la yarfa'ul hadas. Tayamum tidak merangkatkan hadas. Lain hal wudu, wudu merangkatkan hadas. Jadi kalau kita bertayamum, sahaja kau bertayamum untuk merangkatkan hadas, kada sah tayamumnya. Karena tayamum kada untuk merangkatkan hadas. Tayamum cuma gunanya untuk sekedar membolehkan sembahyang misalnya. Nah, jadi tayamum kada merangkatkan hadas, sedangkan wudu merangkatkan hadas. Yang kedua, tayamum ini yakhtassu bil wajhi wal yadain. Tayamum ini yang disapu muha dan dua tangan. Kalau wudu sampai ke batis-batis. Yang ketiga, bedanya wudu lawan tayamum itu wala yasihhu qabla al-istinja. Tayamum itu tidak sah sebelum istinja. Nah, kalau wudu sah sebelum istinja. Misal bakameh kita, tuntung bakameh belum berbasuh lagi baudu berdahulu. Tuntung baudu hanya bakuboy, boleh aja nih itu. Kalau tayamum kada kawa, berbasuh dahulu hanya bertayamum. Yang keempat, wala qabla duhulil waqti. Bertayamum tidak boleh sebelum masuk waktu sembahyang. Kalau berwudu bebas sih bila-bila kan. Ada jadi masalah. Yang kelima, wala qabla izalatin najasah anil badan. Tidak boleh bertayamum sebelum menghilangkan najis dari badan. Misalnya kita ada najis di batis atau ada najis di parut umpamanya, ada najis di mana di awak. Nah, buang itu dulu najis, hanya bertayamum. Kalau berwudu kada jadi masalah, berdudi kami hilangin najisnya itu kada apa-apa. Wala yusannu lahu tajdid. Tidak disunatkan bagi tayamum itu tajdid. Kan kalau kita berwudu misalnya, lalu sudah lawas berwudu nih 2-3 jam sudah, tapi kadang batal lagi. Sunat kita memperbaharui wudu, mahanyari wudu sunat. Berwudu sejam, 2 jam, kada batal. Sunat kita maha nyari wudu. Tayamum pang kada sunat maha nyari tayamum. Yang ketujuh, wala minal asibi safarihi qabla taubah. Tidak boleh bertayamum itu orang yang maksiat dengan musafirnya sebelum dia tobat. Umpamanya seorang perempuan kada diberi izin oleh suaminya musafir. Seorang perempuan kada diberi izin musafir. Berarti ini perempuan artinya musafirnya maksiat. Nah, dalam perjalanan ini kada boleh
bertayamum. Lain halnya berwudu. Berwudu boleh aja. Yang kedelapan, wala biniyati tayammum, tidak boleh dengan niat tayamum. Misalnya sahaja aku bertayamum lillahi ta'ala, bolehlah, ada boleh. Lain wudu, sahaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, boleh, sudah sah sudah niatnya. Kalau tayamum kada kawa, sahaja aku bertayamum mesti dibuat sahaja aku tayamum untuk memulihkan sembahyang pemanya. Nah, itu. Yang kesembilan, wala yusannu taslisuhu, kada sunat maniga kali. Kan kalau kita berwudu membasuh muha 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Kalau tayamum kada, secara besar kali aja. Yang ke-10, wala takhlilus sya'ar, tidak disunatkan menyalat-nyalati rambut bulu. Lain hal kita berwudu, janggut nang tebal, nah diselat-selati. Kalau tayamum kada usah, kada sunat. Wala isalu turab ila usulil khafif, dan tidak menyampaikan tanah kepada pokok-pokok ujung-ujung bulu yang tipis. Kalau kita berwudu berisi janggut tipis, nah kita wajib menyampaikan banyu ke pangkal-pangkal tempat tumbuh janggut itu. Kalau janggutnya tipis. Nah kalau tayamum pang tipis ke kandal kah, kada wajib kita menyampaikan ke ujung-ujung rambut bulu itu. Yang ke-12, wa yabtulu birriddah, tayamum ini batal dengan sebab murtadnya seseorang. Tayamum batal kalau orangnya murtad. Kalau wudu kada. Yang ke-13, tayamum itu batal wa biru'yatil ma, dengan melihat air. Umpamanya kita bertayamum di sini kada ada banyu. Banyu kada ada. Kalau boleh bertayamum. Tayamum. Untung bertayamum hujan hari, nah batal tayamumnya, otomatis batal tayamumnya. Apabila ia bertayamum karena ketiadaan banyu. Yang ke-14, wala yuf'alu bihi fardhani, tidak boleh dilakukan dengan satu tayamum 2 fardu, tidak boleh. Kalau berwudu kada jadi masalah berapa fardu. Yang ke-15, wala fardun biniyati naflin. Yang ke-15, tidak boleh melaksanakan yang fardu dengan niat yang sunat. Contohnya, inya bertayamum niatnya untuk membolehkan membaca Al-Qur'an, mencapai Al-Qur'an. Atau inya bertayamum dengan niat dibolehkan sembahyang duha umpamanya nih. Sahja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang duha. Nah, tayamum mainnya. Tayamum dipakai untuk sembahyang wajib kada kawa. Dipakai untuk sembahyang zuhur kada kawa. Kenapa? Karena niatnya sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang duha. Nah, lain kalau wudu. Kalau wudu kada jadi masalah. Sahaja aku berwudu untuk membolehkan sembahyang duha, sembahyang zuhur kada boleh aja juga di situ. Yang ke-16, wa yu'idus shalah iza tayammama wa shalla bi mahallin yaghlibu fihi al-ma wujuduhu. Dia mengembalikan sembahyang apabila dia bertayamum dan sembahyang di tempat yang terbiasa, di tempat itu ada air. Kalau wudu ada mengulangi sembahyang. Macam kita di sini nah. Kita di sini tempat yang terbiasa ada banyu. Tempat yang terbiasa ada banyu. Suatu hari banyu kada ada. Nah, kada ada banyu.
Kayak mana sembahyang? Bertayamum. Tayamum sembahyang. Nah kayaknya mun ada banyu mau ulangi sembahyang itu kita disuruh membuliki, wajib membuliki. Karena kita bertayamum di tempat yang biasa ada banyu. Walaupun setahun umpamanya. Di sini tempat biasa banyak banyu. Kenapa kada ada banyu nih? Cari situ kada ada banyu, sini kada ada. Kosong banyu kada ada. Bertayamum bayang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari bertayamum. Seminggu sudah datang banyu. Nah, sembahyang semingguan itu diulangi, wajib diulangi. Karena dia bertayamum di tempat yang terbiasa di situ ada banyunya. Nah jadi itulah sekurang-kurangnya 16 hal yang mana tayamum itu berbeda dengan wudhu tadi. Nah kemudian yang keenam, adab-adab atau tata cara pergi ke masjid. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.